Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita ngaji seperti biasa, Habaib salafus saleh, kita baca Ya Rabbi fil Mustafa. Itu sudah menjadi sahih, menjadi nyata. Biasanya pengajian yang diawali pakai baca Ya Rabbi fil Mustafa itu qasidah bunda, insya Allah panjang istiqomah. Semacam di Blitar itu udah 1 abad lebih juga baca Ya Rabbi fil Mustafa. Di Kramat Kempang juga baca juga. Termasuk pengajian Guru Asmat ya, setiap Abu pagi itu yang dari tahun 1936 sampai sekarang udah turun, saya tutup masih berjalan. Habis Allah ijabah. Kebanyakan baca Pak, qasidah bunda Ya Rabbi bil Mustafa. Artinya apa itu? Kita baca Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan pangkat dan keluhuran Nabi Muhammad yang dipilih di sisimu, balil maqasidana, sampaikanlah apa kami punya maksud, apa kami punya tujuan. Jadi lempengan balil maqasidana, kita kan masing-masing punya cita-cita tuh, punya harapan, kita akan memiliki cita, gitu. Apa kita punya niat. Kemudian wa'ufil lana ma madha ya wasi'al karam. Wa'ufil lana, ya Allah ampunilah kami, ma'amadha, ampunin dosa-dosa kami yang telah lalu. Kita minta semua dosa kita yang sudah lalu sejak balik sampai sekarang kita baca itu, dosa-dosa yang kita pada lupa semuanya diapain? Diampunin. Mudah-mudahan kita baca Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, semua dosa kita sejak balik sampai sekarang ini yang kita pada lupa, dosa kecil kita pulang dari sini semuanya baik diampuni. Amin ya robbal alamin. Paham ya? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa mustamsikuna bihablin ghairi munqasim. Ya Habibil Mustafa balligh
غرقا من البحر أو رصفا من الديم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. أن الله تعالى يميل بالرحمن الله يغفر له ويرحمه ويهديه ويغفره أن الله يجعل الجنة مثواه وأن الله يهدينا وأهدينا إلى صراط مستقيم خصوصا بأرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأصحابنا ومعلمينا وقرابتنا ومصارتنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا المرحومين والمرحومات من آل المصلى مؤلف al-Kitab al-Iman Jalaluddin Muhammad al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang musannif untuk kita alamna wa alamna bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasra bi suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat yang sangat mulia Raudhah min Riyadil Jannah. Ini wajib kita syukuri, kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kita bisa kumpul sama-sama di sini. Alhamdulillah udah semakin banyak jamaahnya. Mudah-mudahan kedepannya istiqomah yang udah masuk kembali, jangan ngasih jangan. Yang sampai kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang belum mulai ngaji, keluarganya, temannya itu ajak mari kita istiqomah. Kita sambil kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami akan dipanggil pulang oleh Allah. Kita kumpul di taman surga. Jamaah sekalian, untuk minggu pertama ini kajian kita tafsir Jalalain. Sebelum kita baca kitab, saya jelaskan dulu sini apa sebabnya dinamakan tafsir Jalalain. Yang kedua, apa sebabnya awalnya itu langsung suratul Baqarah. Kalau kitab tafsir yang lain awalnya suratul Fatihah, tapi ini tafsir Jalalain awalnya surat Al-Baqarah, pakainya di belakang begitu. Cetakan lama begitu. Sama itu ya. Awalnya apa tuh? Suratul Baqarah. Aneh Fatihah. Itu adalah yang paling itu cetakan baru. Cetakan dulu itu asalnya di tafsir Jalalain awalnya dibaca pas suratul Baqarah, nanti pakainya paling belakang begitu. Ini kenapa begitu? Saya jelaskan sebelum kita ngaji tafsir. Yang pertama, dinamakan tafsir Jalalain. Kalau ditanya limaza summiya hadzal tafsir Jalalain, apa sebabnya kitab tafsir ini dinamakan apa? Tafsir Jalalain. Li'anna hadzal tafsir qad allafahu al-imamani al-jalilani. Karena kitab tafsir Jalalain dikarang oleh dua imam yang agung, dua imam yang jalal, yang besar. Siapa namanya? Jalaluddin Muhammad bin Muhammad al-Mahalli
dan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Jadi yang ngarang dua nih, guru dengan muridnya. Jadi gurunya ngarang, belum tuntas, kemudian dipanggil oleh Allah, ingin tafsir selama hampir 6 tahun, nggak ada depannya, nggak ada al-baqarahnya. Nanti Imam Suyuti lanjutkan gitu, ya. Itu namanya tafsir Jalalain, tafsir yang dikarang oleh imam yang besar, yang artinya Jala Agung, itu Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Kalau ditulis nih, kalau ngajar tafsir lain mesti ganti dulu nama kitabnya apa, pengarangnya siapa. Ini Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli. Dia dilahirkan di kota Al-Mahallah, Al-Mahallatul Kubra. Itu nama kota di Al-Qahirah di Mesir. Tahun berapa dilahirkan? Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dilahirkan tahun 791 Hijriah. Ditulis tahun 791 Hijriah dan wafat tahun 864 Hijriah. Tahun berapa lahirnya? 791 Hijriah, wafat tahun 864 Hijriah. Jadi berapa umurnya tuh? Berkurangin dari ambil tuh. Berapa? Ya, pakana umruhu salah sanwasiti nasana sabiti nasana, umurnya 73 tahun. 70? Lebih berapa tuh? Lebih 3 ya? Kan umat Muhammad antara 60 sampai 70. Nah, ini berumur 3 tahun tuh. Imam Mahalli Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli. Ya, dilahirkan tahun 791, wafat tahun 864 Hijriah. Kemudian muridnya Imam Abdurrahman Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti itu dilahirkan tahun 849, tahun 849 Hijriah, wafat tahun 913. Lahirnya 849, wafat tahun 913 Hijriah. Berapa umurnya tuh? 64 ya? 60. Nah ini kita madai nasibin wasakit 60 baru lagi 4 tahun tuh. Nggak nyampe 70. Imam As-Suyuti dan umurnya 64 tahun. Bonus sebelumnya belum lewat 70, belum, baru lewat 64. Nabi kita 63 tahun dan Nabi kita 64 tahun. Ditulis ya. Jadi berapa? Tahun 849 Hijriah, wafat tahun 913 Hijriah, dan umurnya 64 tahun. Dilahirkan di kota Sud atau Iswed As-Suyuti. Sud itu nama kota di Mesir, di Kairo juga. As-Suyuti yang bangsa kampung As-Sud atau Swed ya. Nah ini Imam Al-Mahalli ya, Imam Muhammad bin Muhammad Al-Mahalli. Ini dia menjelaskan Al-Quran, dia tafsirkan dari belakang. Min awali suratil Baqarah, dari awal surah. Min awali suratul Kahfi. Ini mana boleh dia? Dari awal surah Kahfi, kemudian sampai surah An-Nas, masuk surah Al-Fatihah. Nah, begitu habis Al-Fatihah sakit Imam Muhammad Al-Mahalli ini. Jadi belum sempat mau Al-Baqarah, langsung apa dia? Sakit. Belum meninggal.
Jadi kita kasih dulu ada apa tuh? Suratul Kahfi sampai An-Nas itu, kemudian Al-Fatihah, nah depannya belum ada. Surah Al-Baqarah belum ada tuh. Jadi kalau betul cetak belum ada banyak Al-Baqarahnya. Kemudian jadi kemudian pada tahun 870 ini Imam As-Suyuti muridnya Imam Al-Mahalli namanya. Kata kawan-kawannya, katanya, ya saya katanya, ini antum murid kesayangan Imam Mahalli, murid yang paling dipercaya. Tolong ini karangan guru kita yang belum ada surah Al-Baqarah sampai Al-Isra, tolong diapain? Dilanjutkan ini. Karena murid kesayangannya. Nah, Imam Suyuti mulai nyusun tuh pada tahun 870. Jadi berapa tahun tuh cetaknya tuh? 6 tahun. Tadi Imam Mahalli berapa tinggal aja? 864. Nah, 870 baru mulai diapain tuh? Karang lagi Al-Baqarahnya. Jadi berapa tahun setelahnya tuh? Nah, selama 6 tahun itu belum ada penjelasan surah Al-Baqarah. Ya. Kemudian Imam Suyuti mulai menyusun kitab Al-Baqarah itu pada hari Rabu katanya. Pada hari Rabu awal Ramadan ditulis. Jadi Imam As-Suyuti melanjutkan karangan bukunya dengan mulai suratul Baqarah. Kapan dimulai? Pada hari Rabu tanggal 1 Ramadan tahun 870 Hijriah. Tahun 870 Hijriah. Kemudian dia selesaikan pada hari Minggu tanggal 10 Syawal tahun 870 juga. Kapan dia mulai? Bulan Ramadan tanggal 1 setelah tanggal 10 Syawal. Berapa ya? Sebulan 10 hari ya? Tuh. Sebulan minggu dah ya. Kalau aku dan tapi belum ditahrir. Dia revisi lagi. Kemudian setelah dia revisi rampung itu. Setelah revisi lagi diulang lagi tuh, dia diteliti lagi itu tahrirnya pada hari Rabu tanggal 6 Safar. Kelar tahrir namanya. Wa farahu min tahririhi yaumal arbi'a sadisa Safar. Dan Imam As-Suyuti menyelesaikan tahrir apa namanya itu? Revisi dari itu. Setelah diteliti ulang, ini udah mantap banget nih. Kapan kelarnya itu? Pada hari Rabu bulan Safar tahun 870 sama. 870 sama. Coba ya hitung itu. Ya. Jadi berapa lama itu? Dari mulai ngarah sampai tahrir. Ya, coba bisa hitung kan? Coba hitung nih. Coba hitung sama hitungan saya. Sudah pakai duluan. Ya. Hitungan saya dari mulai dia awal Ramadan tuh, di awal Ramadan sampai 6 Safar itu selama 5 bulan 6 hari. 5 bulan lebih 5 kali 30 Pak, 150 tambah 6, jadi 156 hari tuntas dari suratul Baqarah sampai akhir Al-Isra. Itu ulama. Jadi ulama ngarang bukan cara sekarang dikeliping, kalau sekarang dikeliping, ngambil sono, ngambil sini. Dia bilang saya pengarangnya, tapi ulama memang udah zihnan namanya. Zihnan udah juga kepala, udah otak. Karena ini ikhlas. Kita lihat kalau ini kelar tahun 870 ini ya, sekarang tahun berapa? Sekarang tahun 1441. Coba diambil 870. Udah berapa usianya nih?
1441 Hijriah dikurangi 870. Ibu, berapa gitu? Coba dihitung nggak? 571 tahun. Tuh, dari berapa tuh? Berapa tuh? 500 sama nih, saya begitu juga soalnya. Saya boleh hitung juga lagi. Sebelum sama saya hitung dulu ada. Jadi sekarang tahun 1441 diambil tahun 870. Berapa lama udah nih? Udah 571 tahun ini kita jalan. Udah 5 abad lebih. Tapi nggak berubah nih kita. Siapa yang jagain nih? Siapa yang jagain? Allah Subhanahu. Kalau orang sekarang ngarang kita, dia tulis katanya profesor, dokter, niatnya nyari duit. Nggak kuat lama kitabnya. Asal jangan penting, kita nggak pakai udah. Tapi ini kalau lama udah 5 abad, masih ada kitabnya nih, kagak berubah. Siapa yang jagain? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ulama begitu dalam kita. Ikhlas semata-mata lillahi, semata-mata nyebarin ilmu, ngasih orang tahu. Maksudnya kalau ini artinya tuh begitu. Semacam kita makan dunia. Siapa mengarang tuh? Yang ngarang Ahmad As-San'ani, Imam As-San'ani kata. Itu kita makan dunia dikarang ditulis di dalam Ka'bah katanya. Al-Kalamu wal-Labdul Muraqabul Mufidubil. Nah itu ya, kita makan. Pokoknya yang jadi pastinya kita itu tuh. Kita makan dunia. Itu karena Imam As-San'ani dikasih dalam Ka'bah. Begitu kelar ngarang katanya dia tes keilasannya. Bagaimana tesnya? Ya Allah, kalau ini kita sekarang tes semata ikhlas semata-mata dan aksana Engkau ya Allah, kalau menimatilah, saya mau lempar ke laut dan Kau belasan di kitabnya. Itu jalan tesnya. Itu setelah udah kelar tuh sampai mahfudus ditulis dibuat laut musuhnya. Ada bahasa tuh kita. Artinya ikhlasnya pol tuh 100%. Makanya masih orang baca sekarang. Semua ulama-ulama baca itu. Iqalil Bangkalan, Yasin Asani. Nah di kitab Al-Kalamu wal-Labdul Muraqabul Mufidu. Tuh ulama ngarang begitu. Allah yang jagain. Dites keilasannya. Kalau sekarang yang kita bukannya ikhlas, bukan. Semakin banyak dicetak, wah makin banyak masukan ini. Karena niatnya duit gak ikhlas, gak kuat lama kitabnya. Ada kitab yang cakapan lagi, geser, hilang itu. Tapi kalau ulama mengarang kitab, udah ribuan tahun, ratusan tahun masih apa? Masih bertahan. Kamu lihat ya? Nah ini kita mulai ya. Kita baca kitab ahli jalan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'amihi wa bi'ulumih wa bimungkin daraini amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini saya harapkan yang ngaji bilang ngaji betul nih. Apa ngaji betul? Jadi ngaji niat nanti supaya bisa ngajar lagi gitu. Ya. Ini saya baca soal taktik saya baca. Jadi kasih baris api nanti buat apa? Buat ngajar lagi begitu ya. Yang belum beli, yang punya kitab tolong diapain dibeli dan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan muwafiyan. Alhamdulillahi hamdan muwafiyan. Lini amihi mukafian limasidihi titik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudihi. Titik. Kalau ulama ngarang kitab titik kagak ada, koma kagak ada, baris kagak ada, arti nggak ada. Tapi orang bisa baca aja.
Tuh dikit-dikit enak, titik berarti muka agak mulai itu. Ini ulama kagak, ada kita biasa aja. Titik kagak ada, komang nggak ada, baris nggak ada, tapi orang bisa baca paham tuh. Makanya kalau kita udah ngerti ilmu nahu tuh, ilmu nasara mantep, baca kitab bisa itu. Baru luarnya doang baru. Jangan coba-coba baru bisa nahu sorok dikit nggak ada tafsir. Karena kayak terjemahannya banyak, terjemahan tafsir. Ada di mana ya? Ada ya? Jalan. Ada terjemahan, ada Arabnya, ada artinya di bawah. Yang kita Ihya Ulumuddin ada terjemahannya. Kalau sekarang kagak ngaji, nggak pernah ngaji hatam, nggak ada gurunya, ngaji apa? Tafsir. Supaya keren katanya. Nahunya blepetan lagi. Apalagi mantek balah, nanti ketemu istilah-istilah baru nggak ngerti. Ada iltifat, istilah balah. Kagak ngaji, lihat komus. Iltifat kan nengok artinya kata. Nggak ngaji udah nengok. Tuh, nggak ngerti. Nanti ada kodok suti kemantuk, nggak ngerti lagi. Jangan coba-coba ngajak tafsir. Kalau nggak ngerti jangan. Ya. Ini perhatikan ini. Ini dibaca kalau dia ngerti. Dibalik. Ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudi. Titik. Hadza ma istaddat. Kita wasal ya mastaddat ya. Hadza ma istaddat ilaihi hajatu tu padanya istaddat ya. Hajatur wahibina fi takmilati tafsiril Qur'anil Karim. Fi takmilati. Takmilah itu ada apa soroknya itu? Kalau nggak ngaji susah. Itu asal masdar. Tammala yutammilu takmilan takmilatan takmalan tikmalan tikmalan mukammalan, panjang itu. Sorok namanya. Tafsir masdar. Fassara yufassiru tafsir. Itu paling panjang wazan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tit'alan fit'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa zaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'il. Ilmu apa itu? Ilmu sorok. Untuk asal-usul kata sorok namanya. Makanya yang paling sulit ngaji ilmu sorok. Kalau ilmu nahu ujungnya doang dia. Babul kalami boleh, babal kalami boleh, babil kalam. Agak tahu apa aja? Bab al kalam. Selamat. Babul atau babal tahu dah. Tapi ilmu sorok nggak boleh. Ya kalau koma yakumu akoma yuki mungkin masalah mantap itu insya Allah yang lain mantap. Ini saya kasih gambaran aja ya supaya kita lebih semangat gitu. Hadza mastaddat ilaihi hajatul wahibina fi takmilati tafsiril Qur'anil Karim allazi allafahu al-imamu al-allamatu al-muhaqqiqu Jalaluddin Muhammadun bin Badan Ibnu Ahmad al-Mahalliyu as-Sabi'iyyu rahimahullahu ta'ala. Wa takmimu apa mana itu? Itu hadza ma coba ma istadda wa takmimu ma fatahu wa huwa min awwali suratil Baqarah. Ini dia ila akhiril Isra'i bitatimmatin ala namtihi min zikri ma yufhamu bihi kalamullahi ta'ala wal iktimadi atau zikrima itu wal iktimadi ala arjahil aqwali wa iqrabima yuhtaju ilaihi wa tambihin ala qiraatil muhtalifati al mashhurati ala wajhin latifin wa ta'birin wajizin wa tarkin tatwili bizikri aqwalin ghairi mardiyatin wa na'ariba. Itu bukan musolib. Mahalluha juga mubtada na'at. Mahalluha kutubul arabiyyati
mahalluha kutubul arabiyyati. Titik. Wallaha maf'ul muqaddam namanya. Jadi baca wallahu jangan tengok jadi mubtada lagi. Secara nahu boleh, secara balaghah rusak maknanya. Ala haddi qauli ta'ala iyyaka na'budu. Allah gak bilang na'buduka, tapi dibalik iyyaka na'budu. Itu tiada khasiatnya itu. Mahalluha kutubul arabiyyati. Wallaha as'alu an naf'a bihi fid dunya wa ahsanal jazai. Kita baca wa ahsana pada waktu balanya an-naf'a itu. Wallaha as'alu an naf'a. Yang kedua wa ahsanal jazai alaihi bil uqba bimannihi wa karamihi. Bimannihi wa karamihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Jadi kita mau ngapain aja tuh kalimat yang baik-baik, baca apa? Baca basmalah, namanya ibtidah hakiki. Kemudian alhamdulillahi, alhamdulillah bermula segala puji. Betawi bermula, kalau jauh tahu di sana. Alhamdulillah bermula segala. Itu segala di mana mananya? Itu jadi pelan. Namanya al-istirghaqi afradil jenis. Alhamdulillah bermula segala puji, bermula semua pujian, yaitu lillahi hanya hak bagi Allah. Jadi yang berhak dipuji dengan pujian hakikat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamdan dengan suatu pujian, maf'ul mutlaq namanya. Hamdan ditauhid dengan suatu pujian, muwafian yang memenuhi lini'amihi bagi nikmat-nikmatnya Allah, mukafian yang membandingi atau yang mengimbangi lima zidihi bagi tambahnya nikmat Allah, lima zidihi bagi tambahnya nikmat Allah. Jadi kalau pengen tambah nikmat, untuk kita apa? Puji kepada Allah. Jadi lapas puji yang paling benar bagaimana namanya? Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Panjangannya saya bisa berkata aja alhamdulillah. Jadi kalau kita mau berubah tuh kita pakai dua ibtidah. Yang pertama namanya apa? Ibtidah hakiki dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Dua-duanya itu baca. Kita mau makan, kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, baru makan. Namanya ada ibtidah hakiki pakai basmalah, ada ibtidah idofi. Nah idofi, kita bisa memakan tuh atas izin Allah. Kita bersyukur, kita bilang apa? Alhamdulillah. Pernah gak begitu tuh? Basmalah dong ya? Gabung tuh Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Mau pakai baju, pakai sendal kanan dulu ya. Bermakan mau ngapain tuh? Dua kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Paham itu? Jadi namanya ibtidah hakiki, haddalah namanya ibtidah idofi. Kalau ada hadis satu makan kullu amrin zibalin la yutta'u bi bismillah bahwa akta wa fi riwayatin bi alhamdulillah. Oh ada dua hadis nih. Nah, ulama paham ada ibtidah hakiki, ibtidah idofi namanya. Kalau ibtidah hakiki, permulaan yang betul-betul permulaan, hasil dengan baca apa? Basmalah. Kalau permulaan ada sandaran lain, pakai baca apa? Hamdalah. Gabung dua-duanya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Baru makan itu, baru ngaji, baru pakai pakaian tuh. Dibaca gitu ibu? Boleh dibaca ya? Nah, karena mulai dibaca nih, dapat ilmu baru namanya. Tahu lagi, baca basmalah plus alhamdulillah. Wassalatu bermula mudah-mudahan rahmat ta'zim. Wassalatu bermula mudah-mudahan rahmat ta'zim. Wassalamu dan kesejahteraan, yaitu ala sayyidina, dilimpahkan di atas pemimpin kita. Siapa namanya? Muhammadin, rupanya Nabi Muhammad.
wa alihi dan di atas keluarganya. Siapa itu? Nabi Muhammad. Wa sahbihi dan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Siapa lagi? Wa junudihi dan bala tentaranya Nabi Muhammad. Namanya Jundun. Siapa itu Jundun junudihi? Nah ini kalau kita punya asawi tentang sini. Artinya Jundun, ya. Wal muradu bi jundihi kullu may yu'inu 'ala dini bil qital fi sabilillahi aw bi taqriril ilmi wa dabtihi aw bi takmiril masajid. Yang dinamakan bala tentara Nabi kita semua orang, ya. Semua orang yang mendukung perjuangan agama Islam, yang ngajar, yang ngaji, yang nulis ilmu, namanya kita termasuk ini bala tentara Nabi. Kita masuk ini, kita ngaji, namanya apa? Junub. Ia sembahyang jamaah dan mungkin namanya apa? Junub. Junub ini meramaikan masjid, sholat sama. Ini bersolat sama masjid ini. Sholat ya. Ya, jadi dua, ada masjid jami, ada masjid jami. Kalau masjid jami yang dipakai Jumat namanya masjid jami. Kalau masjid jami sama dengan musola, langgar, surau namanya masjid khair. Tapi itikaf di sini bro, itikaf di sini. Dan dia itikaf belum ya. Nawaitu an a'takifa imanan wa ihtisaban fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Namanya masjid juga nih, tapi masjid khair jami. Enggak dibikin Jumat, kalau dibikin Jumat namanya masjid jami. Jadi kita masuk ini ya. Kita mudah-mudahan kita masuk sebagai apa? Sebagai junub, sebagai orang yang membela perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua orang yang membantu perjuangan Nabi kita menegakkan agama Islam dengan dakwah, dengan baca kitab, dengan ngaji, itu semuanya masuk apa? Junub. Dan kita masuk nih, kita dibacakan apa? Sholawat. Amin ya rabbal alamin. Haza ma istaddat ilaihi hajatur wahidina. Haza bermula ini mana? Aima hadarat fizinni. Haza aima hadarat fizinni. Sesuatu yang sudah ada di dalam hati. Ma haza bermula ini mana? Sesuatu yang sudah ada di dalam hati. Itu haza ini adalah sesuatu istaddat. Haza bermula ini adalah sesuatu dalam hati. Adalah sesuatu istaddat yang sangat ilaihi kepadanya, kepada ma itu hajatur rahibina, kebutuhan orang-orang yang suka, kebutuhan orang-orang yang demen, yang senang bitakmilati tafsiril Qur'anil Karim, di dalam menyempurnakan tafsir kitab Al-Quran yang mulia, Allahi allafahu, yang telah mengarangnya. Yang mana itu? Tafsir oleh Al-Imam Al-Allamatu yang sangat alim, Al-Allamatu yang sangat alim, Al-Muhaqqiqu yang ahli tahqiq. Siapa namanya? Jalaluddin, Imam Jalaluddin, keagungan agama. Ini namanya alam lakop, gelar, apa gelarnya? Jalaluddin, keagungan agama. Siapa namanya? Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahalliyu As-Sabi'iyu. Namanya Tuan Muhammad Ibnu Ahmad, putranya Imam Ahmad Al-Mahalliyu, yang bangsa orang kampung Mahallah, yang bangsa orang kampung Al-Mahallah, As-Sabi'iyu, yang bermazhab Imam Syafi'i, yang bermazhab Imam Syafi'i. Rahimahullahu ta'ala, rahimah, semoga memberikan rahmat kepada Imam Muhammad bin Ahmad. Allahu oleh Allah. Kalau bahasa kita, semoga Allah memberikan rahmat kepada Imam Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli. Wa tatmimah, ini maksudnya ini. Wa tatmimah, dan menyempurnakan sesuatu patah yang keliputan. Siapa yang keliputan? Imam Mahalli. Hu akan berarti gak kepentingan.
ya, belum meninggal. Huwa bermula mapa tahu yang belum sempat ditulis. Di mana mulainya? Min awali suratil Baqarah, yaitu mulai awal surah Al-Baqarah ila akhir Al-Isra, sampai akhir surah Al-Isra. Itu belum ada tuh. Kita baru ada apa? Suratul Kahfi sampai An-Nas, Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai Isra belum ada tafsirannya. Kalau bisa cetak ini, ya belum lengkap gambarnya, cetak kitabnya. Mesti lengkapin dulu. Itu selama 6 tahun baru apa? Dibikin lagi surah Al-Baqarah Imam Asyuyuti itu. Bitatin matin dengan penyempurnaan, bitatin matin dengan penyempurnaan, ala namtihi ay ala uslubihi, di atas gaya bahasa Imam Al-Mahalli, ala namtihi ay ala uslubil Imam Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, di atas gaya bahasa gurunya Imam Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli. Apa itu pilihannya jalan lain ini? Min zikrima, daripada menyebut sesuatu, yubhamu yang bisa dipaham, bihi dengan sesuatu itu. Apa bisa dipaham? Kalamullahi ta'ala, firman Allah ta'ala. Firman Allah ta'ala. Jadi kalau kita nggak paham apa yang maknanya, jangan dipahami sendiri, jangan. Buka tafsir. Ya, kalau sekarang nggak mau kita baca ulama, nggak mau. Jangan ulama sama dia. Mohon maaf nih, itu yang pada jenggotnya panjang-panjang tuh. Jenggotnya pendek. Mereka nggak mau tuh. Saya nggak mau, maunya aslinya aja. Mau pegang dua aja. Quran sama apa? Kagak sama, ditempit-tempit aja warnanya. Kagak sama, tapi paham gak Quran itu? Itu Quran bahasa Arab, bukan omongan orang, kalamullah. Untuk bisa paham kalamullah, mesti butuh 13 macam ilmu. Ilmu nahu, ilmu sholok, ilmu balaghah, mantiq, ilmu gaib, ilmu ushul fikih. Mustalah hadis mesti paham tuh. Butuh 13 part itu baru bisa memahami kalamullah. Kalau kagak ngerti, jangan ngomong, jangan. Bagaimana caranya? Kalau ulama satu, ikutin aja ulama. Kok ancaman berat? Kata Nabi kita, man fassara al-Qur'ana bi rabbihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang berani mentafsirkan Al-Quran dengan otaknya sendiri, falyatabawwa maq'adahu minan nar, silakan ambil tiket dah untuk berangkat ke neraka. Tuh. Bukan ancamannya tuh. Jadi orang nggak ngerti ilmu alat, bayangin Quran, baca otaknya aja nggak melihat ulama. Karena Nabi kita, fal yatabawa maq'adahu minan nar. Kalau bahasa kita silakan dah ambil tiket untuk mana? Ke neraka. Nauzubillah, ya kan? Mungkin kita orang awam baca aja kitabnya. Bahkan bisa baca kitab, ngaji sama guru begitu. Jangan langsung ditelan mentah-mentah begitu. Maksudnya, ya. Wal iktimadi, dan berpegangan ala jahil aqwali, di atas pendapat-pendapat yang paling kuat. Wa iqra bima, dan mengiqra lapas-lapas yuhtaju, yang dibutuhkan ilahi kepada maitus. Jadi kalau kalimat-kalimat yang sulit itu kita tahu ilmunya di apa begitu. Cuma nggak semua enggak. Ini masing-masing ada yang 20 jilid tafsir itu, ada 30 jilid, tidak simpel. Ini pendapat yang utama itu di sini, makanya cukup dah untuk kamu jalannya cukup berpegangan ini pendapat yang kuat di sini. Ya. Wa tambihin, dan mengingatkan ala qiraati, di atas bacaan-bacaan al-mukhtalifati, yang berbeda-beda. Bisa dibaca yang mau, bisa dibaca tak mau, macam-macam gitu. Namanya qiraatul mukhtalifah. Al-mashhurati, yang sudah terkenal.
ala wajhin latifin, di atas cara yang lembut, wa ta'birin wajifin, dan dengan ibarat yang ringkas, wa ta'birin wajib, dan dengan ibarat yang ringkas. Kan cuma satu jilid itu ya, jalan lain satu jilid. Kalau Al-Qurtubi 20 jilid, At-Tabari sama juga 20 jilid. Jadi dia waktu tampil nyokap batannya. Watar tatwili, dan meninggalkan memperpanjang, watar tatwili, dan meninggal doakan saja. Watar tatwili, dan tidak memperpanjang, meninggalkan memperpanjang, bizikri aqwalin ghairi mardiyatin, dengan menyebut pendapat-pendapat ghairi mardiyatin, yang tidak diridhoi. Ini enggak disebutkan yang utama aja gitu. Kalau di At-Tabari itu semua tuh sebutin tuh, ya. Ini malah pas ini banyak riwayatnya. Ini enggak ya, dipilih yang paling banyak aja. Mahal wa a'ariba, dan daripada menyebut irab itu begitu luasnya di sini. Mahal luha, yang bermula tempatnya a'arib, kutubul Arabiyah, itu kitab-kitab bahasa Arab. Di Nahwu sepintas saja, nggak begitu jelasin, yang penting aja. Kalau jelas semuanya, kita kegedean. Wallaha as'alu, wallaha, dan hanya kepada Allah, wallaha, dan hanya kepada Allah, as'alu, aku minta. Aku siapa? Pengarang Imam As-Suyuti. Apa dia minta? An-naf'ah, akan dapat memberi manfaat, bihi, dengan kitab tafsir ini, di dunia. Kalau kabul nih, kalau baca kitab ini enggak sampai sekarang. Yang kedua permintaannya, wa ahsanal jazai, dan akan balasan yang paling bagus, alaihi, di atas tafsir ini, tafsir jalan lain, di mana fil uqba, di akhirat nanti, bimannihi, dengan semata-mata karunia Allah, bimannihi, dengan semata-mata karunia Allah, wa karamihi, dan sifat dermawan Allah, dan sifat dermawan Allah. Itu kalau ulama dia bisa ngarang kitab, ya. Begitu dia meninggal, kitabnya masih dibaca, dapat dia pahalanya tuh. Dapat. Kita nggak bisa ngarang, bagaimana? Kita ngaji aja, kita para ulama tuh, insya Allah pahalanya sangat besar, ya. Kita ngaji tuh, ngaji pahalanya sangat besar. Ya, misalnya ini saya pesan lagi, yang udah mulai ngaji, yang langsung asal, ya, mau paham dan mau kagak, dan mudah-mudahan paham, ya. Kita kagak bisa baca, bawa aja kitab bawanya aja ada pahalanya. Kita bawa kitab di rumah, ada nggak pahalanya? Ada. Sampai sini kita ngapain? Kita ngebet. Orang ngebet, kita ngebet lagi. Orang nulis, kita nulis lagi. Orang nandai, masa nggak bisa nandai, ada silang gitu. Itu semua jadi saksi nanti. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Apa yang kita kerjain tuh, ini kita tanda, ini kita bawa, ini jadi saksi yaumil qiyamah begitu. Ini ada pesan, ini belum punya kitab, beli kitabnya. Tapi masih muda-muda tuh, betul-betul uang kali yang bisa kali dah. Tapi nggak apa-apa beli. Kalau yang masih muda nggak pegang kitab, atau itu Ustaz, nanti nggak ada kitabnya, saya sayang. Ilmu lewat begitu aja gak diapain, gak ditulis. Sebab yang kita tulis, maka tabta korwa, wa mahapista, para kata ulama, maka tabta korwa, wa mahapista, korwa, yang kamu tulis tetap gak hilang. Tapi yang kamu apa hilang gak? Nanti pada sini lupa tadi apa dikata itu, lupa tuh. Tapi kita tulis, lupa kita lihat lagi. Tuh, maka tabta korwa, wa mahapista, maka tabta korwa, wa mahapista korwa. Makanya dulu namanya dobit, apa namanya? Dobit itu bahasa Arab, dobtun, nanti melanggiri, dikasih baris, dikasih makna gitu. Dikasih makna kitab, di makna yang dibarisin, itu gak sia-sia tuh. Beda kita megang kitab ini, kitab kalamullah,
Kitab yang paling bagus, yang paling baik, kita mesti bangga. Yang mesti bangga buat kita tafsir tuh. Ngaji apa tuh? Ngaji kalam Allah. Kalau buat kita, kalau orang dulu dijunjung, juga orang dulu kalau kita berapa? Orang dulu ini. Kemudian turun generasi. Iya kan? Turun lagi. Tapnya panjang. Dikasih kita tuh. Nggak ada keberkahan tuh. Orang dulu pasti lebih bagus orang sekarang. Apapun alasannya orang dulu lebih jauh, lebih bagus akhlak orang sekarang. Orang dulu kita dijunjung tuh. Lihat ada sama Arab, ditumut. Takut itu Quran, ditantongin, dibawa pulang. Itu orang dulu. Lihat tulisan Arab, nggak tanggungan tuh, diambil comot. Ya sampai bikin injak. Kalau sekarang kagak, kita dijual tuh. Kita Al-Quran hadis gitu ya. Kita pikir kan anak-anaknya itu, belum kepake tuh. Dia lagi dijual, dibuat bukusan kafir, bukusan apa? Sekarang tuh, orang dulu lagi bagus tansinya. Kita dijunjung, turun lagi di mana? Ini dia, dapat dia. Turun lagi di bawah kita. Turun lagi. Ini panjang katanya kalinya kita ada di mana kita? Di pantat salah. Mau ditaruh di pantat dari mana? Dan kita mesti bangga bahwa kita ini kamu kita. Mesti bangga. Kalau sekarang agak malu bahwa kita ginian. Kalau bawa kita bahasa Inggris, komputer, baru bangga dia. Tinggal gitu. Terus sekarang gitu bahwa kita sini nggak mau. Malu katanya buat kita tafsir, tapi kalau bawa kita bahasa Inggris, apalagi itu, komputer itu ya, mereka bahasa bangga tuh. Itu keliru, kita mestinya ini bawa ini. Ini yang bawa kita tuh, Tuhan. Ibu paham semua ya? Ya, ini mudah-mudahan kedepannya Pak, kita menjabat lebih rapi lagi ya. Pak jamaah sekalian, barangkali sampai sudah ya sampai bimanihi wa karami. Nanti mulai besok surah Al-Baqarah madaniyatun mi'atani wasitun awsatun wasanahuna ayatan. Kita baca surah Al-Fatihah sebelum baca doa, kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita ini Allah dapat tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangin umur kita, sehat walafiat, Allah kasih rezeki yang banyak buat dia. Itu kami ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi juga mulai jam 8 pas 8. Nah, ibu ya, jadi dasarnya jangan pasnya. Jangan baca apa tadi? Yasin baca. Sama tahlil. Nah itu pentingnya ibu ya. Jadi nanti tuh baca Yasin, baca tahlil, itu pahalanya kita hadir pada orang tua kita tuh yang pada meninggal. Dibilang banget tuh. Yang datang belakang enggak dapat orang tuanya itu. Iya. Kan itu tuh. Arwai abadina ummahatina wa bidalina, kita pun orang tua yang di alam barzah mereka gembira banget tuh. Anaknya udah kirimin pahala. Nah, jadi ke depannya saya harapkan ya. Nah, betul tuh baca Yasin, ya, baca tahlil. Nah, pas jam 8:30 kalau bisa udah pas deh. Sebelum 8:30 berani begitu ya, kita melakukan gitu. Ya gitu ya. Ya. Kita baca doa Nabi. Amin ya biar aku. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ati ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ya ilahana alhamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa hdina wa fiqna ilal haqqi ila siratal mustaqim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatan
fid din wa dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma inna nas'aluka min faja'atil khair wa na'udzu bika min faja'atis syarr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ilman nafi'ah. Allahumma 'allimna bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma musarrif al-qulub sarrif qulubana wa quluba ahlina ala ta'atik. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarri wa ahlil khair. Waftah alaina wa alaihim futuhal arifin waftah alaina wa alaihim futuhal arifin waftah alaina wa alaihim futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma rzuqna birrahum Allahumma rzuqna birrahum Allahumma rzuqna birrahum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma ista'adza bika minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa qina wa qina ilal haqqi ila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikianlah